Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Lasari. Saya dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Motivasi saya mengikuti kegiatan Calon Duta Manajemen 2020 adalah saya ingin menambah pengalaman serta ilmu dan wawasan dalam bidang Prodi Manajemen. Dan saya juga ingin melatih diri saya dalam hal public speaking, berorganisasi, bersosialisasi, dan bekerja sama yang baik dalam sebuah tim. Saya mempunyai hobi yaitu membaca, mendengarkan musik, dan menonton film atau drama. Dan sasil sarangan dan malun bujuge Iron marunumu dadul hajara Noege sarangan dan marul hajiman Nema umudadam jinudan dago Nurul mana nubuton jaku sumimanan Jubgun saram durun bion dahe Akaheo jonende bosobo gosip yana Uri sarang unjum tu biole Dan sasil sarangan dan malun bujuge Iron marunomu dadul hajana Noege sarangan dan marul hajiman Nema umul dadam jinudan dago Yomoin sonaru bugunun Nobelmyo nomu hengbok hensok Dun siri dunun gae Nunun inaka Liga moru gegam sioso Dan sasil sarangan dan malun bujuge Iron marunumu dadul hajana Noege sarangan dan marul hajiman Memang dadam jin mutan dago Guredo sarangan dan jong masarange Ise sangu sono gajang sarange Noege sarangan dan malun mutamun Nema jin simuroda juga Jawab 3 pertanyaan yang diberikan panitia kepada saya. Pertanyaan yang pertama yaitu kemukakan pendapatmu tentang perusahaan pesawat terbang dan transportasi lain yang menurunkan harga tiket di kala pandemi ini. Pertanyaan yang kedua, jelaskan secara singkat planning kamu selama menjadi mahasiswa di 4 tahun ke depan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan visi dan misi Prodi Manajemen dan bagaimana peran kamu sebagai mahasiswa, terutama sebagai duta, dalam mendukung tercapainya visi dan misi Prodi tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut saya, hal tersebut merupakan hal yang baik dan memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun perusahaan transportasi tersebut. Keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat adalah mereka dapat bepergian keluar daerah ataupun ke tempat yang mereka inginkan dengan biaya yang terjangkau, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Dan untuk keuntungan bagi perusahaan, yaitu mereka dapat meningkatkan omset penjualan di masa pandemi saat ini. Walaupun keuntungan yang didapat tidak sebanyak di waktu normal biasanya. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu planning saya dalam 4 tahun ke depan. Planning saya sebagai mahasiswa dalam 4 tahun ke depan, tentunya saya ingin memfokuskan diri untuk kuliah, tetapi juga berorganisasi. Dan saya ingin mengikuti beberapa program pertukaran mahasiswa baik secara nasional maupun internasional untuk menambah pengalaman saya. Dan saya mengikuti di dalam organisasi sendiri, saya ingin menerapkan program kerja yang saya buat sendiri nantinya.
Dan tentunya saya juga ingin mengajak mahasiswa lainnya untuk memfokuskan diri mengejar cita-cita dan impian mereka. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan visi dan misi Prodi Manajemen. Visi dari Prodi Manajemen adalah menjadi program studi manajemen yang bereputasi dan berdaya saing nasional di bidang ilmu manajemen. Misinya yaitu melaksanakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan ilmu teknologi. Yang kedua, mengembangkan penelitian yang berkualitas dalam bidang ilmu manajemen dan berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap kebijakan ekonomi dan bisnis dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Yang keempat, mengembangkan kerjasama regional, nasional, dan internasional dengan berbagai pihak yang dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Partisipasi saya dalam hal mendukung visi dan misi Prodi Manajemen tersebut yaitu dengan meningkatkan daya saing kita sebagai mahasiswa, tentunya mengembangkan minat, bakat, serta memperdalam ilmu manajemen, dan mencari hal-hal baru yang mungkin bisa untuk mengembangkan visi dan misi tersebut. Juga, kita bisa mengikuti kegiatan yang untuk menambah pengalaman dan untuk mengenalkan prodi manajemen kita kepada masyarakat luas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya, saya ingin meminta dukungan kepada teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Jangan lupa dukung saya sebagai Duta Manajemen 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur layanan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Taulah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari baan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Taulah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Mahyudin dari program studi S1 Manajemen. Saya lahir di Barito Kuala pada tanggal 6 September tahun 2002. Saya merupakan lulusan dari SMKN 1 Marabahan, jurusan Teknik Informatika Multimedia. Hobi saya yaitu sesuatu yang berhubungan dengan musik. Untuk sekarang, saya suka bermain gitar. Di Indonesia, pada umumnya suatu perusahaan akan dipimpin oleh seorang pria. Tetapi bukan berarti bahwa seorang wanita tidak bisa menjadi seorang pemimpin. CEO atau pejabat eksekutif tertinggi, atau yang biasa kita sebut juga sebagai direktur utama, adalah jenjang tertinggi dalam perusahaan atau administrator yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan suatu organisasi. Di Indonesia ada beberapa wanita yang memimpin sebuah perusahaan. Contohnya saja ada Catherine Hindra Sucahyo sebagai Direktur Zalora Indonesia. Kemudian ada Veronica Linardi sebagai pendiri sekaligus CEO dari Kerja.com. Setelah itu ada CEO dari XL Axiata, yaitu Dian Siswarini. Selain yang saya sebutkan tadi, masih banyak sekali contoh wanita yang menjadi pemimpin di sebuah perusahaan. Lantas, apakah jika sebuah perusahaan dipimpin oleh seorang wanita, maka perusahaan tersebut akan bermasalah? Jawabannya adalah tidak. Buktinya banyak perempuan yang saat ini menjadi pimpinan dari sebuah perusahaan, dan perusahaan yang mereka pimpin menjadi sebuah perusahaan yang terus maju. Mengapa demikian? Karena saya memiliki kepercayaan bahwa pria dan wanita memiliki kesetaraan yang sama, memiliki kedudukan yang sama, dan memiliki kesempatan yang sama. Maka dari itu, saya selalu berusaha untuk melihat seseorang berdasarkan kemampuan, bukan dari gendernya. Kunci dari kekerabatan atau kedekatan seseorang adalah rasa kebersamaan dan saling percaya. Contohnya saja begini, jika kita mempunyai seorang sahabat, lalu kita mempercayainya, pasti akan timbul rasa nyaman di diri kita sendiri. Berbeda jika kita tidak mempercayai seseorang yang ada di sekitar kita, maka rasa curiga akan timbul di hati kita sehingga menyebabkan ketidakakraban dan kita susah menjalin kekerabatan antar teman. Yang selanjutnya yaitu melakukan komunikasi dengan baik. Tidak ada pertemanan yang baik tanpa adanya komunikasi yang baik pula. Dalam masa pandemi ini, kita akan merasa kesusahan dalam komunikasi ini. Lalu bagaimana cara kita menanggapinya dan menyikapinya? Kita bisa menggunakan aplikasi, karena sekarang sudah zaman modern. Tentunya banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram. Banyak lagi, semuanya bisa kita gunakan untuk komunikasi dari jarak jauh. Jika kita semakin banyak berkomunikasi, maka hubungan kita akan semakin dekat. Yang membuat saya berbeda dari kandidat lainnya. Mungkin saya hanya memiliki sedikit pengalaman, tetapi saya adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Maka dari itu, jangan lupa dukung saya untuk menjadi Duta Manajemen tahun 2020. Saya Nur Mahyudin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Beloktavia. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya berasal dari kelas Manajemen B dan Zero. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kakak dan abang. Pertama, yang sering kita dengar adalah terjadinya inflasi dan deflasi yang tinggi, yaitu
peningkatan harga secara terus-menerus. Dua, menurut saya adalah impor bahan pangan yang berlebihan dan utang negara yang banyak. Yang terakhir adalah jatuhnya pasar saham, yaitu hilangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi, mengelola modal masuk. Apalagi sekarang negara menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang menyebabkan penarikan dana secara besar-besaran oleh pihak ketiga mungkin saja terjadi, dan itulah yang menyebabkan resesi suatu negara. Pertama, saya akan mencari tahu penyebab dia tidak bisa membayar UKT. Apakah dia benar-benar tidak bisa membayar UKT karena kurangnya ekonomi atau ada sebab lain? Yang kedua, saya akan melakukan negosiasi antara mahasiswa dan dekanat untuk membantu meringankan atau perpanjangan waktu tenggang. Saya akan membantu pendampingan dan merundingkan ke teman-teman lainnya rencana selanjutnya untuk membantu dia. Dan yang terakhir adalah menggalang dana untuk membantu teman-teman yang tidak sanggup membayar UKT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Jangan lupa dukung saya sebagai Duta Manajemen 2020 agar saya dapat meningkatkan dan memajukan nama baik universitas dan nama baik prodi manajemen. Saya ucapkan terima kasih kepada orang yang telah mendukung saya, dan untuk semua orang tetap jaga diri, semoga sehat selalu dan semangat menjalankan aktivitasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.